To Kill a Mockingbird, bagian 1 ke-8. Untuk alasan-alasan yang tak bisa dipahami oleh peramal-peramal paling berpengalaman di Macomb County, musim gugur pada tahun itu berubah menjadi musim dingin. Selama 2 minggu, kami merasakan cuaca terdingin sejak 1885, kata Atticus. Kata Mr. Avery, pada prasasti Rosetta tertulis bahwa jika anak-anak tidak mematuhi orang tuanya, menghisap rokok dan terus bertengkar, musim akan berubah. Aku dan James dibebani rasa bersalah karena turut menyumbang penyebab terjadinya penyimpangan alam yang menimbulkan ketidakbahagiaan bagi para tetangga kami dan ketidaknyamanan bagi diri kami sendiri. Mrs. Radley tua meninggal pada musim dingin itu, tetapi kematiannya hampir tidak menimbulkan pengaruh. Para tetangga jarang melihatnya, kecuali saat dia menyiram bunga kanannya. Aku dan James memutuskan bahwa Bu akhirnya membunuhnya. Tetapi ketika Atticus kembali dari rumah Radley, katanya Mrs. Radley meninggal karena penyakit. Hal ini membuat kami kecewa. "Ayo, tanyakan," bisik James. "Kau saja yang tanya, kau kan lebih tua." "Justru itu, mestinya kau yang tanya." "Atticus," kataku, "apa Mr. Arthur ada di situ?" Atticus memandangku dengan tegas melalui korannya. "Tidak." James mencegahku bertanya lebih lanjut. Katanya Atticus masih sensitif soal hubungan kami dan keluarga Radley, dan mendesaknya bukanlah tindakan bijak. James merasa bahwa Atticus menganggap kegiatan yang kami lakukan pada malam musim panas lalu tidak hanya sekedar strip poker. James tak punya dasar yang jelas untuk membuktikan perasaannya. Katanya ini hanya sekedar firasat. Keesokan paginya aku bangun, melihat keluar jendela dan hampir mati ketakutan. Jeritanku mendatangkan Atticus yang sedang berada di kamar mandi baru setengah bercukur. "Dunia mau kiamat, Atticus, lakukan sesuatu." Aku menyeretnya ke jendela dan menunjuk. "Dunia tidak kiamat," katanya. "Itu hujan salju." James bertanya kepada Atticus apakah hujannya akan berlangsung lama. James juga belum pernah melihat salju, tetapi tahu apa sebenarnya salju itu. Kata Atticus, dia tak tahu lebih banyak tentang salju daripada James. Tapi kurasa kalau saljunya berair seperti itu, hujan salju ini lama-lama menjadi hujan biasa. Telepon berdering dan Atticus meninggalkan sarapannya untuk menjawab. "Tadi itu Eula May," katanya ketika kembali. Aku mengutip ucapannya. Karena belum pernah turun salju di Macomb County sejak 1885, hari ini sekolah diliburkan. Eula May adalah operator telepon yang paling populer di Macomb. Dia dipercayai untuk menyampaikan pengumuman pada masyarakat, undangan pernikahan, menyalakan sirine kebakaran, dan memberikan petunjuk pertolongan pertama jika Dr. Reynolds sedang pergi. Ketika akhirnya Atticus berhasil menenangkan kami dan menyuruh kami memusatkan perhatian pada sarapan kami daripada keluar jendela, James bertanya, "Bagaimana caranya membuat boneka salju?" "Aku tak tahu sama sekali," kata Atticus. "Aku tak ingin mengecewakan kalian, tetapi aku ragu saljunya akan cukup lengket untuk dijadikan bola salju sekalipun." Calpurnia masuk dan mengumumkan bahwa menurutnya salju di luar cukup lengket. Ketika kami berlari ke halaman belakang, tanah telah tertutupi lapisan tipis salju basah. "Kita tak boleh berjalan-jalan di atasnya," kata James. "Lihat, setiap langkahmu membuang salju sia-sia." Aku menoleh untuk mengamati jejak kakiku pada salju yang lunak. Kata James, kalau kami menunggu sampai salju turun lebih banyak, kami bisa mengumpulkannya untuk membuat boneka salju. Aku menjulurkan lidah dan menangkap sekeping besar salju. Lidahku rasanya terbakar. "James, saljunya panas." "Bukan, tapi saking dinginnya jadi terasa membakar." "Jangan dimakan, Scott, kamu menyia-nyiakannya. Biarkan saljunya turun." "Tapi aku ingin jalan-jalan di situ." "Aku tahu, kita ke rumah Miss Maudie saja." James melompat-lompat melintasi halaman depan. Aku mengikuti jejaknya.
Waktu kami berada di trotoar depan rumah Miss Maudie, Mr. Avery menggadang kami. Wajahnya merah muda dan perutnya yang buncit tertekan oleh sabuknya. "Lihat kan hasil perbuatan kalian," katanya. "Sejak peristiwa Appomattox, belum pernah turun salju di Mekong. Gara-gara anak nakal seperti kalian, musim jadi berubah." Aku bertanya-tanya apakah Mr. Avery tahu betapa pada musim panas lalu, kami mengintai dengan penuh harap agar dia mengulangi pertunjukannya. Dan aku pikir, kalau hujan salju itu ganjaran untuk kenakalan kami, berbuat dosa sepertinya boleh juga. Aku tak bertanya-tanya dari mana statistika meteorologis Mr. Avery berasal. Datangnya langsung dari Prasasti Rosetta. "James Finch? Hei, James Finch?" Miss Maudie memanggilmu James. "Kalian tetaplah berdiri di tengah halaman. Di dekat teras ada tanaman trif yang terkubur salju, jangan diinjak." "Ya, ma'am," seru James. "Bukankah cuacanya indah, Miss Maudie?" "Indah apanya? Kalau malam ini udara membeku, azaleaku akan hancur." "Sunhat topi dengan pinggir lebar untuk menutupi kepala dan leher dari serangan sinar matahari," usang Miss Maudie, "berkilau dengan kristal salju. Dia sedang membungkus semak-semak kecil dengan karung goni." James bertanya untuk apa dia berbuat begitu. "Supaya tanaman ini tetap hangat," katanya. "Bagaimana bunga tetap hangat? Bunga kan tak punya darah." Aku tak bisa menjawab pertanyaan itu, James Finch. Yang ku tahu hanyalah bahwa kalau malam ini udara membeku, tanaman ini akan membeku. Jadi aku harus membungkusnya, jelas? "Ya, ma'am." Miss Maudie?" "Apa, nak? Bolehkah aku dan Scott meminjam sebagian saljumu?" "Demi surga, ambil saja semua. Ada keranjang persik tua di kolong rumah. Angkut saja dengan itu," kata Miss Maudie menyipit. "James Finch, nak kau apakan saljuku?" "Lihat saja nanti," kata James. Dan kami memindahkan salju sebanyak mungkin dari halaman Miss Maudie ke halaman kami dalam sebuah operasi yang basah dan berlumpur. "Kita mau membuat apa, James?" tanyaku. "Lihat saja nanti," katanya. "Sekarang ambil keranjangnya dan angkut ke sini semua salju yang bisa kau kumpulkan dari halaman belakang. Jangan lupa jalan di atas jejak yang sudah ada ya," dia memperingatkan. "Apa kita mau bikin boneka salju bayi, James?" "Bukan, boneka salju betulan. Kita harus bekerja keras." James berlari ke halaman belakang, mengambil cangkul kebun, dan mulai menggali dengan cepat di belakang tumpukan kayu, menimbun cacing-cacing yang ditemukannya di satu sisi. Dia masuk ke rumah, kembali dengan membawa keranjang cucian, mengisinya dengan tanah, lalu membawanya ke halaman depan. Ketika kami sudah punya 5 keranjang tanah dan 2 keranjang salju, James berkata bahwa kami sudah siap untuk memulai. "Tapi kan semua ini kelihatan acak-acakan," tanyaku. "Sekarang kelihatannya acak-acakan, tapi nanti tidak," katanya. James meraup tanah, menepuk-nepuknya hingga menjadi sebuah gundukan. Lalu menambahkan seraup tanah lagi dan seraup tanah lagi sampai dia mendapatkan sebentuk tubuh. "James, aku belum pernah dengar ada boneka salju Niger," kataku. "Dia tak akan lama berwarna hitam," dengusnya. James memungut beberapa ranting pohon persik dari halaman belakang, menjalinnya dan membengkokkannya menjadi tulang, lalu melapisinya dengan tanah. "Mirip Miss Stephanie Crawford yang sedang berkacak pinggang," kataku. "Gendut di tengah dan lengannya kecil kurus. Kubuat lebih besar." James menyiramkan air pada boneka lumpur dan menambahkan tanah. Dia memandanginya sambil berpikir sejenak, lalu membentuk perut besar di bawah garis pinggang boneka. James menoleh padaku, matanya berbinar-binar. "Mr. Avery bentuknya agak mirip boneka salju, kan?" James meraup salju dan mulai melapisi boneka itu. Dia hanya mengizinkan aku melapisi bagian belakang, mengerjakan sendiri bagian yang bisa dilihat umum. Perlahan-lahan Mr. Avery menjadi putih. Dengan menggunakan potongan kayu untuk mata, hidung, mulut, dan kancing baju, James berhasil membuat Mr. Avery tampak murka. Setangkai kayu bakar melengkapi bonekanya.
Jem melangkah ke belakang dan mengamati ciptaannya. Bagus sekali, Jem, kataku. Dia kelihatannya hampir-hampir bisa bicara. Iya ya, katanya malu-malu. Karena kami tak sabar menunggu Atticus pulang untuk makan malam, kami menelponnya dan berkata bahwa kami punya kejutan besar untuknya. Dia tampak terkejut ketika melihat sebagian besar halaman belakang berpindah ke halaman depan. Tetapi dia memuji pekerjaan kami. Tadi aku tak tahu bagaimana kau akan melakukannya, katanya kepada Jem. Tetapi mulai sekarang, aku tahu aku tak akan pernah mengkhawatirkan kau akan jadi seperti apa kelak. Nak, kau selalu punya ide. Telinga Jem memerah karena pujian Atticus, tetapi dia mendongak tajam ketika dilihatnya Atticus melangkah mundur. Atticus memicikkan mata pada boneka salju itu beberapa saat. Dia menyeringai lalu tertawa. Nak, aku tak tahu kelak kau akan jadi apa. Insinyur, pengacara, atau pelukis potret. Kau hampir bisa dituduh melakukan penghinaan terhadap seseorang di halaman depan kita. Kita harus menyamarkan teman kita ini. Atticus menyarankan Jem mengurangi sedikit bagian depan ciptaannya itu, menukar kayu bakar dengan sapu, dan memakaikan celemek. Jem menjelaskan bahwa kalau saran Atticus itu dijalankan, boneka saljunya akan berlumpur dan tak akan jadi boneka salju lagi. Aku tak peduli apa yang kau lakukan, asalkan kau berbuat sesuatu, kata Atticus. Kau tak boleh membuat karikatur para tetangga begitu saja. Ini bukan karikatur, kata Jem. Cuma mirip saja. Mr. Avery mungkin tak akan berpikir begitu. Aku tahu, kata Jem. Dia berlari menyeberang jalan, menghilang ke halaman belakang Miss Maudie, dan kembali dengan penuh kemenangan. Dia memasang sunhat Miss Maudie pada kepala boneka salju itu dan menjejalkan gunting tanaman pada sikutnya. Kata Atticus, itu cukup. Miss Maudie membuka pintu depannya dan keluar ke teras. Dia memandang kami dari seberang. Mendadak dia menyeringai. Jem Finch, panggilnya. Kau anak nakal, kembalikan topiku, nak. Jem memandang Atticus yang menggeleng. Dia cuma cerewet, katanya. Dia sangat terkesan dengan prestasimu. Atticus berjalan ke trotoar Miss Maudie, lalu mengobrol asyik sambil melambai-lambaikan tangan. Satu-satunya frasa yang terdengar olehku adalah, mendirikan morfodit bagus di halaman, Atticus, kau tak akan bisa membesarkan mereka dengan baik. Sorenya, hujan salju reda, suhu menukik turun, dan saat malam tiba, ramalan terburuk Mr. Avery pun terwujud. Calpurnia menyalakan setiap perapian di dalam rumah, tetapi kami masih saja kedinginan. Saat Atticus pulang malam itu, dia berkata bahwa kami harus bersiap-siap menderita, dan bertanya kepada Calpurnia apakah dia mau tinggal bersama kami malam itu. Calpurnia memandang langit-langit tinggi dan jendela-jendela panjang di rumah kami, lalu berkata bahwa sepertinya dia akan merasa lebih hangat di rumahnya. Atticus mengantarkannya pulang dengan mobil. Sebelum aku tidur, Atticus menambahkan batu bara dalam perapian di kamarku. Katanya termometer menunjukkan angka 16. Bahwa ini malam terdingin sepanjang ingatannya dan bahwa boneka salju kami di luar padat membeku. Rasanya baru beberapa menit ketika seseorang membangunkanku dengan mengguncang tubuhku. Baju hangat Atticus diselimutkan ke badanku. Sudah pagi lagi? Sayang, bangun. Atticus menyodorkan mantel mandi dan jaketku. Kenakan mantelmu dulu, katanya. Jem berdiri di samping Atticus, tampak bingung dan kusut. Dia mencekram bagian leher jaketnya dan memasukkan tangannya ke saku. Dia tampak aneh, sepertinya tiba-tiba badannya jadi kegemukan. Cepat sayang, kata Atticus. Ini sepatu dan kaos kakimu. Dengan bingung, aku mengenakannya. Apa sekarang sudah pagi? Belum, baru jam 1 lewat, cepatlah. Akhirnya, kusadari bahwa suatu hal buruk telah terjadi. Ada apa? Pada saat itu, Atticus sudah tak perlu memberitahuku lagi. Seperti burung yang tahu kapan hujan akan turun,
Aku pun tahu jika suatu masalah telah terjadi di lingkungan kami. Suara selembut kain tafeta dan bunyi berisik yang teredam menjalariku dengan kengerian tanpa daya. "Rumah siapa?" "Rumah Miss Maudi, sayang," kata Atikus lembut. Di pintu depan, kami melihat api menyeruak dari jendela ruang makan Miss Maudi. Seolah-olah menegaskan apa yang kami lihat, sirine kebakaran meraung dengan nada meninggi lantang menjerit. "Rumah itu terbakar habis ya?" Jem merintih. "Sepertinya begitu," kata Atikus. "Sekarang dengarlah. Kalian berdua pergilah ke depan Redley Place dan berdiri di sana. Jangan menghalangi jalan, mengerti? Kalian bisa melihat ke arah mana angin bertiup?" "Oh," kata Jem. "Atikus, apakah kita harus mulai memindahkan perabot keluar?" "Belum, nak. Turuti kataku. Larilah ke sana, jaga Scott ya. Jangan sampai dia lepas dari perhatianmu." Atikus mendorong kami agar berjalan ke arah gerbang depan Redley. Kami berdiri menyaksikan jalanan terisi orang dan mobil. Sementara api melahap rumah Miss Maudi tanpa suara. "Kenapa mereka tak cepat-cepat? Kenapa mereka tak bergegas?" gumam Jem. Kami melihat alasannya. Truk kebakaran yang sudah tua, rusak karena cuaca dingin, sedang didorong dari kota oleh sekelompok orang. Ketika selang disambungkan ke pipa air, selang itu meletus dan air menyemprot ke atas, mengalir ke trotoar. "Oh Tuhan, Jem." Jem merangkulku. "Scott," katanya, "belum waktunya kita khawatir. Akan kuberitahu kalau sudah waktunya." Para lelaki Macomb berpakaian seadanya, mengangkuti perabot dari rumah Miss Maudi ke halaman di seberang jalan. Aku melihat Atikus mengangkut kursi goyang kayu ek yang berat milik Miss Maudi, dan berpikir betapa baiknya dia menyelamatkan benda paling berharga bagi Miss Maudi itu. Kadang kami mendengar teriakan. Lalu wajah Mr. Avery muncul di jendela atas. Dia mendorong kasur keluar jendela menuju jalan dan melempar perabot sampai orang-orang berseru, "Turunlah, Dick. Tangganya akan roboh." Keluarlah Mr. Avery. Mr. Avery mulai memanjat keluar jendela. "Scott, dia terjepit," Jem berbisik. "Oh Tuhan." Mr. Avery terjepit ketat. Aku membenamkan kepala di bawah lengan Jem dan tidak mampu melihat lagi sampai Jem berseru, "Dia bisa melepaskan diri, Scott. Dia tidak apa-apa." Aku mendongak dan melihat Mr. Avery melintas teras atas. Dia menjulurkan kakinya, melompati pagar, dan meluncur menuruni pilar. Lalu jatuh tergelincir. Dia jatuh, menjerit, dan menimpa semak di halaman Miss Maudi. Tiba-tiba aku menyadari bahwa orang-orang sedang menjauhi rumah Miss Maudi, menyusuri jalan ke arah kami. Mereka tak lagi mengangkuti perabot. Api sudah jauh memasuki lantai 2 dan melahap rumah itu sampai ke atap. Kerangka jendela tampak hitam mengelilingi jingganya api yang menyala-nyala. Jem jadi mirip labu. "Scott, lihat." Asap bergerak ke rumah kami dan rumah Miss Rahel, layaknya kabut dari tepi sungai. Dan orang-orang menariki selang-selang ke arah itu. Di belakang kami, truk pemadam kebakaran dari Abbotsford meraung mengitari tikungan dan berhenti di depan rumah kami. "Bukunya," kataku. "Apa?" kata Jem. "Buku Tom Swift itu. Itu bukan punyaku, itu punya Dill." "Jangan khawatir, Scott. Belum waktunya kita khawatir," kata Jem. Dia menunjuk. "Lihat ke sana." Di antara kerumunan tetangga, Atikus berdiri sambil membenamkan tangannya dalam saku jaket. Sikapnya sama seperti saat dia sedang menonton pertandingan football. Miss Maudi berdiri di sampingnya. "Lihat, Atikus juga belum khawatir," kata Jem. "Kenapa dia tak naik ke salah satu rumah? Dia terlalu tua, bisa-bisa lehernya patah." "Apa sebaiknya kita memintanya mengeluarkan barang-barang kita?" "Sebaiknya kita tidak mengganggu dia. Dia pasti tahu kapan waktu yang tepat," kata Jem. Truk pemadam kebakaran Abbotsford mulai memompa air ke rumah kami. Seorang lelaki yang berdiri di atap menunjuk ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya. Aku menyaksikan morfodit bagus kami menghitam dan roboh. Sunhead Miss Maudi mendarat di atas onggokannya.
Gunting tanaman tak terlihat lagi. Di antara rumah kami, rumah Miss Rahel dan rumah Miss Maudi yang panas membara, para lelaki sudah lama menanggalkan jaket dan mantel mandi. Mereka bekerja dengan mengenakan kemeja piyama dan kaos yang diselipkan pada celana. Tetapi aku mulai menyadari bahwa aku perlahan-lahan membeku di tempatku berdiri. Jem mencoba membuatku tetap hangat, tetapi lengannya saja tidak cukup. Aku melepaskan diri darinya dan mencengkram bahuku. Dengan melompat-lompat kecil, aku merasakan kakiku. Satu lagi truk pemadam kebakaran muncul dan berhenti di depan rumah Miss Stephanie Crawford. Tak ada pipa air untuk satu selang lagi, dan orang-orang mencoba membasahi rumah itu dengan tabung pemadam kebakaran kecil. Atap aluminium Miss Maudi memadamkan api. Dengan bergemuruh, rumah itu rubuh. Api memancar kemana-mana, diikuti dengan tebaran selimut dari orang-orang yang berada di atap rumah tetangga, memukuli bunga api dan bongkahan kayu yang membara hingga padam. Subuh menjelang ketika orang-orang mulai beranjak, mula-mula satu persatu, lalu berkelompok. Mereka mendorong truk kebakaran Macomb kembali ke kota, truk Abbotsville kembali ke pangkalannya, truk ketiga tetap tinggal. Kami mengetahui keesokan harinya bahwa truk itu berasal dari Clarks Ferry, 100 km dari sini. Aku dan Jem menyelinap ke seberang jalan. Miss Maudi sedang menatap lubang hitam berasap di halamannya, dan Atticus menggeleng untuk memberitahu kami bahwa Miss Maudi sedang tidak ingin diajak bicara. Atticus membimbing kami pulang, merangkul bahu kami untuk menyeberangi jalan yang penuh es. Katanya, Miss Maudi akan menginap di rumah Miss Stephanie untuk sementara. "Ada yang mau coklat panas?" tanyanya. Badanku gemetar ketika Atticus menyalakan kompor. Selagi kami minum coklat panas, aku melihat Atticus memandangiku. Pertama dengan rasa ingin tahu, lalu dengan ketegasan. "Bukankah aku menyuruh kau dan Jem tetap berdiri di tempat itu?" katanya. "Kami di sana kok, kami tetap." "Lalu selimut siapa itu?" "Selimut?" "Ya nak, selimut itu bukan milik kita." Aku melihat ke bawah, dan ternyata aku menggenggam selimut wol coklat yang tersampir di bahuku, seperti perempuan Indian. "Atticus, aku tak tahu, Sir. Aku menoleh kepada Jem untuk meminta jawaban, tetapi Jem malah lebih bingung daripadaku. Katanya dia tak tahu bagaimana tiba-tiba bisa ada selimut. Kami benar-benar menuruti perintah Atticus. Kami berdiri di samping gerbang Redley, jauh dari semua orang. Kami tidak bergerak sesenti pun. Jem berhenti. Mr. Nathan ada di tempat kebakaran. Dia meracau. Aku melihat dia. Aku lihat. Dia sedang menarik-narik kasur Atticus. Aku sumpah. "Tak apa-apa, nak." Atticus menyeringai perlahan. "Sepertinya malam ini seluruh penduduk Macomb keluar rumah." "Jem, rasanya ada kertas pembungkus di lemari. Ambillah dan kita akan..." "Atticus, jangan, Sir." Jem sepertinya sudah kehilangan akal. Dia mulai menyemburkan seluruh rahasia kami. Sama sekali tidak memendulikan keamanan posisiku, apalagi keamanannya. Dia tak meninggalkan satu hal pun. Ceruk, celana, semuanya. Mr. Nathan menutup pohon itu dengan semen, Atticus, dan itu dilakukannya agar kami tak menemukan barang-barang. Sepertinya dia memang gila, seperti orang bilang. Tapi Atticus, aku bersumpah demi Tuhan, dia belum pernah menyakiti kami. Dia belum pernah mencederai kami. Dia saja menggorok leherku dari telinga ke telinga malam itu. Tetapi dia malah berusaha menjahitkan celanaku. Dia tak pernah menyakiti kami, Atticus. Atticus berkata, "Tunggu." "Nak," begitu lembut sehingga aku merasa sangat lega. Kelihatannya dia tak mengerti satu kata pun yang diucapkan Jem, karena yang dikatakan Atticus hanyalah, "Kau benar. Lebih baik kita rahasiakan cerita dan selimut ini di antara kita saja. Suatu hari nanti, mungkin Scott bisa mengucapkan terima kasih padanya untuk menyelimutinya." "Berterima kasih pada siapa?" tanyaku. "Bu Redley."
Kau begitu sibuk menonton kebakaran sehingga kau tak tahu waktu dia menyelimuti tubuhmu. Perutku rasanya mencair dan aku hampir muntah ketika Jem menyodorkan selimut itu dan beringsut mendekatiku. Dia menyelinap keluar dari rumah, berbalik, menyelinap masuk lagi ke rumah. Dia yang melakukannya. Atticus berkata datar, "Jangan sampai kejadian ini mengilhamimu untuk bertingkah lagi, Jeremy." Jem merengut. "Aku tak melakukan apa-apa padanya." Tetapi aku melihat percik petualangan baru memadam di matanya. "Coba pikir, Scott," katanya. "Andai kau berbalik, kau pasti bisa melihat dia." Calpurnia membangunkan kami pada tengah hari. Atticus sudah memberitahunya bahwa kami tak perlu bersekolah hari itu. Kami tak bisa belajar apa-apa kalau tidak tidur. Calpurnia menyuruh kami mencoba membersihkan halaman depan. Sunhead Miss Maudie tergeletak dilapisi es tipis, seperti lalat yang terfosil dalam batu ember. Dan kami harus menggali tanah untuk mendapatkan gunting tanaman. Kami menemukan Miss Maudie di halaman belakangnya, memandangi rumpun azalea yang gosong dan beku. "Kami mengembalikan barang-barangmu, Miss Maudie," kata Jem. Kami ikut menyesal. Miss Maudie memandang sekeliling, dan bayangan seringai khas melintasi wajahnya. "Memang sejak dulu aku ingin rumah yang kecil, Jem Finch. Halamannya jadi lebih luas. Bayangkan, aku akan punya lebih banyak tempat untuk azaleaku sekarang." "Anda tidak sedih, Miss Maudie?" tanyaku kaget. Kata Atticus, hanya rumah itulah harta miliknya. "Sedih, nak? Mengapa harus sedih? Aku membenci kandang sapi tua itu. Sudah ratusan kali aku terpikir untuk membakarnya sendiri. Tapi aku bisa-bisa di penjara. Tapi, tak usah mencemaskan aku, Jane Louise Finch. Ada banyak cara yang belum kau ketahui untuk melakukan sesuatu. Aku bisa membangun rumah kecil dan menerima 2 pengontrak kamar. Dan, wah, aku akan memiliki halaman tercantik di Alabama. Halaman keluarga Bellingworth akan kelihatan mengenaskan kalau aku sudah mulai." Aku dan James saling memandang. "Kenapa bisa sampai terjadi kebakaran, Miss Maudie?" tanyanya. "Tak tahu, James. Mungkin cerobong asap di dapur. Tadi malam aku menyalakan api di sana untuk menghangatkan tanamanku yang ada di dalam pot. Ku dengar kau bertemu teman tak terduga tadi malam, Miss Jane Louise." Dari mana Anda tahu?" Atticus memberitahuku ketika dia akan berangkat ke kota tadi pagi. "Jujur saja, aku juga ingin berada bersamamu waktu itu. Dan tentunya aku akan cukup pintar untuk berbalik." Miss Maudie membuatku bingung. Meskipun hampir seluruh benda miliknya habis terbakar dan halaman kesayangannya kacau balau, dia masih menaruh perhatian besar pada urusanku dan Jem. Rupanya dia melihat kebingunganku. Katanya, "Satu-satunya yang membuatku cemas tadi malam adalah bahaya dan kehebohan yang diakibatkannya. Seluruh lingkungan ini bisa saja terbakar. Mr. Avery harus istirahat di tempat tidur selama seminggu. Dia benar-benar terbakar. Dia terlalu tua untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan aku sudah bilang padanya, kalau urusanku sudah beres dan kalau Stephanie Crawford sedang lengah, aku akan segera membuatkan kue Lane untuk Mr. Avery. Si Stephanie sudah 30 tahun mengincar resepku. Dan kalau dia pikir resep itu akan kuberikan kepadanya hanya karena aku menginap di rumahnya, dia harus berpikir lagi. Kupikir jika Miss Maudie menyerah dan memberikan resep itu, Miss Stephanie tetap saja tak akan mengerjakannya. Miss Maudie pernah menunjukkan resep itu padaku. Di antaranya, resep itu membutuhkan secangkir besar gula. Hari masih siang, udaranya sangat dingin dan cerah, dan kami mendengar jam di gedung pengadilan berdentang, lalu menimbulkan serangkaian bunyi bising sebelum menunjukkan waktu. Warna hidung Miss Maudie belum pernah kulihat sebelumnya, dan aku menanyakannya. "Aku sudah di luar sini sejak jam 6, katanya. "Mestinya sudah membeku sekarang." Dia mengangkat tangan. Jaringan kecil yang keriput malang melintang di telapaknya, coklat karena tanah dan darah kering.
Tanganmu jadi rusak, kata Jem. Mengapa tidak mencari orang negro saja? Tak ada nada ingin menolong dalam suaranya ketika dia menambahkan, atau aku dan Scott, kami bisa bantu, kata Miss Maudie. Terima kasih nak, tetapi kau juga punya pekerjaan di sana. Dia menunjuk halaman kami. Maksud Anda morfodit itu? Tanyaku. Itu bisa kami rapikan dengan cepat. Miss Maudie menatapku. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba dia meletakkan tangannya di kepala dan berseru dengan semangat. Ketika kami meninggalkannya, dia tergelak. Kata Jem, dia tak tahu apa yang salah dengan Miss Maudie. Memang seperti itulah Miss Maudie.